Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauji dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sejarah profesi keguruan di Indonesia, mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Bu Sintia Anissa Putih Rahma, SPD, MPDE. Video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Sejarah perkembangan profesi keguruan kependidikan. Perkembangan profesi keguruan kita diikuti perkembangan profesi keguruan di Indonesia. Jelas bahwa mulanya guru-guru di Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan, khususnya untuk memangku jabatan guru. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Ekonomi Indonesia, Nasution 1987, sejarah berjelas melukiskan perkembangan guru di Indonesia. Karena mendesak keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu 1. Guru lulusan sekolah, guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. 2. Guru yang bukan sekolah guru, tetapi lulusan ujian yang diadakan untuk menjadi guru. 3. Guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. 4. Guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. 5. Guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak, yang berasal dari warga yang pernah mengecat pendidikan. Pengertian profesi keguruan. Istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan tentang pekerjaan seseorang guru. Yang bekerja sebagai dokter dikatakan profesinya sebagai dokter, dan yang pekerjanya mengajar dikatakan profesinya sebagai guru. Bahkan ada yang mengatakan bahwa profesi sebagai tukang batu, tukang parkir, pengamen, penyanyi, pedagang, dan sebagainya. Jadi istilah profesi dalam konteks ini sama artinya dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang artinya pekerjaan, atau dalam bahasa Latin profecus, yang artinya mengakui adanya 8 pengakuan menyatakan bahwa atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Danin 2002. Pengertian profesi keguruan. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI telah merealisasikan pengertian profesi keguruan untuk pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdi atau dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangan menuju kesempurnaan manusiawi. Para anggota profesi keguruan terikat oleh pola sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam Kode Etik Guru Indonesia. Para anggota profesi keguruan dituntun untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan, persiapan jabatan dan yang relatif panjang. Para anggota profesi keguruan terpanggil untuk senantiasa menyegarkan serta menambahkan pengetahuan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi. Diskusi tentang profesi melibatkan beberapa istilah yang berkaitan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi.
menjelaskan kelima konsep tersebut sebagai berikut. 1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menunjukkan keahlian dari para anggotanya. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebutkan profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu, atau pendidikan atau pelatihan prajabatan, maupun setelah menjalani suatu profesi. 2. Profesional menunjukkan pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme menunjukkan pada komitmen atau paham para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesional dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. 4. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka dalam rangka melakukan pekerjaannya. 5. Profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilan sebagai anggota suatu profesi. Syarat-syarat profesi keguruan. Dapat dikatakan bahwa guru memenuhi ciri-ciri kriteria seperti diungkapkan Stenen dan Lieberman sebagai berikut. 1. Guru lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan dalam mendidik, mengajar, melatih peserta didik daripada kepentingan pribadi. 2. Agar dapat menjadi guru, seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pendidikan keguruan di samping pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. 3. Guru harus memiliki kualifikasi tertentu di bidang keguruan dan pendidikan serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek sehingga memungkinkan mereka dapat bertumbuh dalam jabatannya. 4. Guru telah memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja mereka. Layanan profesi keguruan. Jabatan bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan. Layanan itu meliputi layanan pembelajaran, layanan pembimbingan, layanan administrasi, layanan usaha, kesehatan, sekolah atau UKS, dan layanan ekstrakurikuler. Layanan pembelajaran dari 5 layanan yang telah disebutkan di atas. Layanan pembelajaran yang paling dominan kegiatan berupa membelajarkan peserta didik agar peserta didik itu menguasai jumlah kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Layanan bimbingan. Layanan ini berupa bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, kesulitan sosial, pribadi, dan lain-lain. Layanan administrasi. Di samping kepala sekolah, guru di SD memberi layanan ini terutama berkaitan dengan pengadministrasi siswa. 4. Layanan kesehatan sekolah. Layanan ini meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan yang pembinaan lingkungan sekolah. 5. Layanan ekstrakurikuler. Bentuk layanan ini berupa kegiatan olahraga, kesenian, pengembangan bakat dan minat bagi siswa. Semua layanan di atas mengarah pada tercapainya perkembangan siswa yang optimal, yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Urgensi profesionalisme dalam kehidupan. Pada dasarnya, profesionalisme dan sikap profesional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga profesional. Motivasi intrinsik tersebut akan terdampak
pada munculnya etos kerja yang unggul yang ditunjukkan dalam 5 bentuk kerja sebagai berikut. 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Berdasarkan kriteria ini jelas bahwa guru yang memiliki profesional tidak tinggi akan selalu berusaha mewujudkan diri sesuai dengan standar idealnya, mengidentifikasikan diri sebagai figur yang dipandang memiliki standar ideal.